Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang terkenal sebagai kota khatulistiwa karena dilalui garis lintang 0 derajat bumi. Namun, tahukah Anda jika nama Pontianak dipercaya memiliki kaitan yang erat dengan kisah Sultan Pontianak bernama Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu kuntilanak ketika sedang menyusuri Sungai Kapuas. Karena sering diganggu oleh sosok hantu ini, akhirnya Sultan Syarif Abdurrahman mencari cara untuk menakuti dan mengusirnya. Salah satu caranya adalah dengan menembakkan meriam ke persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Konon katanya Pontianak ini diambil dari bahasa Melayu Puntianak yang merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sebagian besar masyarakat Kalimantan percaya bila kuntilanak adalah hantu wanita hamil teraniaya yang meninggal tidak wajar. Dan hal inilah yang membuatnya menjadi sosok arwah penasaran. Namun pada umumnya orang mengenal kuntilanak sebagai hantu wanita yang meninggal karena menjadi korban pembunuhan. Jadi gini, kalau kuntilanak menurut saya itu kan dulu konon mitosnya adalah salah satu bisa dikatakan hantu gitu kan. Sebenarnya itu mereka jin, sebangsa jin. Asal muasal kuntilanak itu kan dalam cerita mitos dari Jawa, dari daerah-daerah Pontianak, dari Malaysia sendiri sebetulnya ada itu ya. Itu perempuan yang sedang hamil terus meninggal dan hamilnya itu nggak bisa keluar, atau entah itu kecelakaan, entah itu mungkin lahirnya melahirkan kesusahan, atau mungkin macam-macam konfliknya gitu. Itu biasanya di konon orang bilang jadi kuntilanak gitu. Mitos bahwa kuntilanak selalu berasal dari perempuan yang gagal melahirkan, dengan rambut panjang, baju putih, selalu digambarkan menggendong anak kecil dan dalam keadaan marah. Padahal yang sudah meninggal tetap akan berpulang kembali ke tempatnya, tetapi paling tidak ada energi lain yang menggantikan kekuatan tersebut, sehingga fenomena kuntilanak di setiap daerah akan menjadi berbeda-beda. Ya, penampakannya menjadi berbeda-beda sesuai dengan mitos yang terjadi di tempat tersebut. Tetapi memang secara garis besar orang akan mengatakan bahwa itu kuntilanak. Dari jiwa manusia yang diliputi dendam, kebencian, sakit hati, keinginan membalas yang tidak tersampaikan, dan juga misalnya matinya terbunuh atau memang dalam keadaan kebencian yang luar biasa. Dia jadi ada di alam bawah itu. Nah, kejahatan itu sendiri bisa menjelma membuat dia ingin membalas dalam membentuk, ya, seperti yang dibentuk dalam film-film itu kan, kayak pengecauan tahan atau hadirnya sosok karena ingin balas dendam. Hadirlah dia dalam bentuk kuntilanak. Umumnya kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang, berbaju putih, dan kedatangannya selalu diiringi dengan harum bunga kamboja atau melati. Sosok ini bisa berubah wujud menjadi wanita yang cantik untuk menggoda para pria. Namun bisa juga menjadi sangat menakutkan dengan seketika. Cerita tentang kuntilanak sendiri berkembang ke berbagai daerah di Indonesia dan Malaysia. Tak hanya itu, ada pun kepercayaan bahwa sosok kuntilanak bisa menikah dan menjadi manusia hanya dengan menggunakan sebuah paku yang dikenal dengan paku kuntilanak. Dulu di daerah Tasik sana, itu daerah Gunung Gede, itu orang banyak berburu kuntilanak. Ya, banyak berburu kuntilanak, termasuk saya dulu sempat diajakin yuk berburu kuntilanak. Dan orang-orang yang iseng, orang-orang yang mereka punya daya kedidakdayaan, kesaktian itu, mereka bisa menjalin hubungan bersenggama lah bahasanya itu dengan kuntilanak. Tapi dengan syarat harus dijadikan manusia dulu. Dijadikan manusia dulu baru bisa hubungan. Karena orang yang pernah melakukan hubungan dengan para jin itu konon sangat luar biasa. Maaf kata gitu ya, kenikmatannya itu sangat luar biasa dibanding dengan manusia biasa. Kalau sampai kuntilanak itu ada orang yang tahu dipaku, bisa dipaku bunuh-bunanya, itu bisa berubah wujud jadi manusia. Kayak gitu loh. Bisa saja ada kesepakatan gaib yang terjadi di beberapa masyarakat kita dengan kekuatan-kekuatan seperti itu. Bisa saja terjadi. Walaupun sudah sangat langka dan tidak
Tidak gampang, tidak dengan mudah terjadi, tapi bisa saja terjadi. Karena biasanya kesepakatan ini dilatar belakangi oleh desakan ekonomi. Karena ada konsekuensi yang harus dibayar. Juga ada keuntungan yang akan didapat. Saat seseorang itu melakukan kesepakatan saat dia menikah kemudian dia menjadi kaya raya, mungkin dia betul kaya raya. Tetapi salah satu anaknya cacat. Atau salah satu anaknya akan meninggal dunia pada usia muda. Atau keluarga tersebut akan tertimpa penyakit misterius, penyakit gatal, penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi selalu ada bayarannya. Untuk membuka tabir misteri ini, tim misteri Tukul akan melakukan penelusuran di pendopo di Desa Mandor yang dipercaya sebagai sarang kuntilanak terbesar di Pontianak. Saksikan sesaat lagi. Ada yang dilihat? Banyak sih Mas, sosoknya udah mulai terlihat, nampak Di mana aja? banyak perempuan-perempuan. Banyak sosoknya. perempuan-perempuan katanya. Gelantungan. Wah, udah merinding. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, saya bersama tim Mister Tukul Jalan-Jalan, yaitu Kang Solepati, Mbak Nabila, dan Mbak Ria Winata. Dan sekarang saya tetap masih di Pontianak. Anak. Nah, kalau kita di Pontianak rasanya tidak abdol jika kita tidak membahas tentang kuntilanak. Dari kata ponti dan anak itu kuntilanak. Nah, saya sekarang berada di pendopo Bukit Soeharto yang rumornya sebagai sarang kuntilanak. Nah, Kang Soleh, coba dilihat nih. Di belakang ini pendoponya nih. Ya Mas, ini kalau saya lihat Mas, ini pendopo Soeharto atau Bukit Soeharto, mungkin peninggalannya atau apa. Cuman kalau saya lihat ini bukan pendopo yang asli. Oh, Ini ada pintu gerbang gaib yang menuju ke Istana Kuntilanak. Saya lihat sekelebatan itu ada yang warna putih, merah, kuning. ada yang merah juga. Ada. Nabila? Nggak hanya di sini aja, Bang, sarangnya tempatnya dia di sini. Cuma dia main-mainnya di sekitar sini memang full of Mbak Kunti. Kalau dari Ria. Jadi kita kayak sekarang kan di sini, di belakang kita aja nih udah banyak gitu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, Seneng jail ya, banyak banget. Jail ada. Seneng main. Memang suasana memang sangat ini lagi. Kita langsung aja masuk ya. Ayo. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Wah, Bapak siapa nih? Pak Karyono Pak. Pak Karyono. Karyono. Pak Karyono sebagai apa di sini nih? Saya dulu sebagai penjaga di sini Pak. Sebagai penjaga di sini. Udah berapa tahun? Udah 16 tahun Pak. 16 tahun. Wah, ini asik nih. 16 tahun nih paling tidak ini udah playwood ya, jam terbangnya di sini udah sangat luar biasa lama. Nah, ini pasti sukacitanya dan mesti pernah mengalami pengalaman yang sangat menarik yang akan di-sharekan kepada pemirsa selama 16 tahun nih. Apa yang pernah dilihat? Dari sini pertama kali saya kerja di sini, itu saya melihat wujudnya seperti Gundurwo tinggi gitu kan. Setelah itu ya kami itu ya memang ada lihat bayang-bayang gitu kan, ya seperti bunyi-bunyian, ya apa, ya seperti hantu kuntilanak tadi. Tapi kalau lihat secara nyata ya memang belum gitu kan, cuma bayangan itu ada. Kalau yang Gundurwo itu sebelah mana? Yang di belakang ini, di belakang. Belakang. Kalau yang suara-suara? Kalau suara-suara itu di belakang sana, Di belakang. paling ujung. Kalau jail-jail seperti apa? Jailin apa? Lempar-lempar, gerakan dan sebagainya. Kalau gerakan tuh biasa kita pada waktu kita tidur gitu kan. Wah. Itu selalu digelitik ya. Aku belum sempat lihat sosoknya. Tadi kan aku lihat ke depan. Cuman
Kita masuk aja deh buat lihat langsung, tahu siapa yang mengajak untuk Pusing masuk langsung kepala barusan. saya. Lihatnya udah pusing kepala saya. Nah, pemirsa penasaran seperti apa yang ada di dalam? Ikuti terus. Meter tukul. Salah. Umurnya berapa umurnya? Pendopo Bukit Soeharto merupakan sebuah pendopo yang terletak di Desa Mandor, Pontianak. Kabarnya bangunan yang dibangun tahun 80-an ini dibangun di atas makam umum. Tak heran menurut warga sekitar tempat ini sering ada sosok wanita berambut panjang yang meminta dibonceng, namun hilang begitu saja. Gangguan-gangguan lain pun sering dirasakan oleh para penjaga seperti suara tangisan, cekikikan, lantunan lagu Nina Bobo hingga penampakan kuntilanak yang sedang berjalan di dalam pendopo dan halaman belakang. Bahkan tim survei Misteri Tukul pun mengalaminya. Gangguan ini terjadi ketika tim survei melakukan ilustrasi kuntilanak di area pendopo. Talent yang melakukan ilustrasi ini ternyata benar-benar kerasukan sosok kuntilanak. Hal ini sangat terlihat dari cara berjalan dan bagaimana sosok tersebut bergelantungan di pohon. Bahkan ketika kamera sudah dimatikan, talent ini masih tertawa menakutkan. Ada yang nongkrong di kursi. Ada yang nongkrong di kursi. Nongkrong. Biasa nongkrong kan di sungai ini di kursi. Auranya udah kuat banget. Nah pemirsa, kita udah sebelah kiri habis ini itu kursi ada yang katanya ada Kang Sulepati lihat ada yang nongkrong di kursi. Pak Karyono, sini Pak Karyono. Pak Karyono, kalau di ruangan ini pernah ada apa yang terjadi Pak Karyono? Kalau saya pernah terjadi, saya tidur di sini, tiba-tiba dari arah pintu sana masuk, kan? Nah, itu seperti apa? Orang besar tinggi gitu. Nah, itu. Cuma pada waktu itu saya langsung kaget gitu. Dia pun menghilang. Jam berapa kira-kira Pak? Nah, itu kejadian siang Pak, sekitar jam siang padahal loh. Sekitar jam 3 sore. Ini ada yang nempatin nggak ya Pak? Kalau dulu ya kami tempat di sini. Tapi sekarang sekitar 2 tahun itu kosong tempat ini. Kalau Mbak Ria sendiri tadi kenapa tadi kok begitu masuk ditarik? Sosoknya apa yang narik Mbak Ria? Sebenarnya kalau yang tadi pertama kali narik sosoknya perempuan sih Mas. Cuman kalau misalkan di sini tadi pas kita masuk ada sosok kayak laki-laki di situ besar tapi dia masuk ke sana. Kalau Mbak Nabila apa yang dilihat Mbak Ria? Cewek. Di mana? Tuh, berarti sama Kang Sulepati. Lagi. Kursi yang sebelah mana? Tawanya Mbak Nabila 3. Siapa? Sudah ya? Siapa? Pak Aryono sebenarnya bisa ditanya. Namanya siapa? Berapa? Ingin bersahabat sama kita ya. Nabila tiba-tiba saja tertawa dengan lirih. Sepertinya sosok ini menyukai Sulepati dan berusaha untuk menggodanya. Telurnya ada berapa? Banyak nggak? Dibenarkan sama Pak Aryono. Ini tuh. Mas, bawa ini Mas. Ini Mas tunggu aja nih. Umurnya berapa umurnya? Ada berapa? Yang malam terjadi sering gitu. Ada berapa? Kamu ada berapa? Ayo. Udah keringetan nih, kasih terakhir dulu. Aja dulu deh. Ya udah. Ya udah Keluar keringetan dulu ya. Ukhrud ya Allah ukhrud.
Pemirsa, sosok yang merasuki Nabila Gomez sepertinya enggan keluar. Misteri apa yang ingin disampaikan oleh sosok tersebut? Di dalam tempatnya Jadi gini nih, makamnya banyak di sini dan kok jadi mereka jadi kayak meninggalnya tuh kayak nggak wajar gitu. Jadi kayak hamil terus dia kayak tersiksa gitu. Jadi kayak kebanyakan sih ditinggalin sama pasangannya Mas Tukul pas meninggalnya gitu. Jadi ada yang meninggal pas waktu masih hamil gitu, dua-duanya meninggal sama bayinya. Ada yang kayak sakit gitu karena nggak ada yang ngurusin. Jadi semuanya di sini kayak meninggalnya agak kurang wajar sebenarnya. Tahu nggak ini beneran Mas. Kita di ruang luar tadi masuk itu gerbang utama, terus halaman. Nah ini asli tempat beliau. Tadi semua. Jelas yang tadi saya buka seperti itu kok. Makanya ini tolong hati-hati, ya, konsentrasi. Akhirnya jangan banyak yang kesurupan. Soalnya dia udah mengintai di belakang itu udah pada berjajar. Baris, berjajar. Dan ingin berkomunikasi bahkan ingin bercerita tentang kehidupan. Tapi kok aku lihat, maaf Bos, tapi kok aku lihat warna-warni ya? Iya. Bener ya? Benar. Warna merah. Iya nggak sih? Seperti apa? Ada merah. Bener ya? Iya. Ada karena kan sosok gini yang meninggal di sini kenapa banyak sosok-sosok baru? Jadi itu sosok-sosok dari luar yang datang gitu, sosok-sosok perempuan yang di sini ada tempat nih gitu, kita semua perempuan ke sini gitu. Jadi sebenarnya sosok-sosok yang banyak ini gitu bukan berasal dari sini juga gitu. Banyak kira-kira berapa ya, banyak banget nih, kayak misalkan satu pohon aja tuh ada sampai 30 gitu ngumpul kayak jadi satu. Nah, sebelah sana tuh ada 20 Ada suara nangis tadi. Betul. Saya Betul. Pak Karyono, ini ngomong bener Pak Karyono, jawab bener. Pernah terjadi apa nih Pak Karyono? Pernah ngalami apa dan ada orang yang ngalami apa di sini? Kalau di sini itu kalau malam itu sering terdengar seperti ibu menetekkan anaknya gitu. Gitu kan. Nah, gitu. Jadi seperti itu, seperti bayi menangis, kemudian seperti ibu menetekkan. Nah, itu yang sering kami dengar. lewat. Tadi kan sono. Sekarang balik lagi sono lagi. Samperin. Pemirsa, suasana semakin mencekam ketika menuju ke halaman belakang. Astagfirullahaladzim. Ada yang nyesat. Ada yang nyesat soalnya di situ banyak. Ada yang nyesat dari sebelah sana tuh, banyak banget yang nyesat. Mas, kayaknya ada yang mau cerita. Aku ke situ aja ya. Buat media. Pemirsa, ada sosok energi yang pengen komunikasi dengan Mbak Ria. Pemirsa, ketika Ria akan berkomunikasi dengan salah satu sosok kuntilanak, Ria justru dirasuki oleh sosok tersebut. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ada di sana. Kenapa? Ada apa di atas? Kami di sini hanya menghadirkan dan kami sebagai Ini kalau aku lihat Kang Saleh dia kuntilanak merah. Kalau ini Kang kayaknya kan dia juga nggak wajar deh mati. Iya. Nggak wajar, Jin. Oke, ini saya dulu aja deh. Kita sendiri ya sudah. Oh beda lagi. Oh masuk lagi nih.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti yang di cerita-cerita Selamat film malam. itu juga pernah ngalami hal Siapa kayak gini namanya? berarti ya? Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ini siapa? Siapa namanya? Punya nama? Iya, siapa namanya sayang? Siapa? Kenapa? Kenapa? Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Karyono takut bawa Karyono. Rangka. Ini yang pemirsa, ini yang dilihat tadi Mbak Ria. Tadi kan Mbak Ria tuh ngelihat ada Siapa namanya? Siapa namanya? sosok perempuan yang ngisop Siapa dan dalam namanya? merangka. Siapa namanya? Pembuktiannya bahwa ini juga termasuk Siapa namanya? Laki. asal dari mana? Kamu orang sini? Bukan. Dia bukan orang sini. Kamu meninggal kenapa? Kamu mohon maaf meninggal karena apa, Darti? Temenmu banyak tidak di sini? Ada berapa nanti? Ada berapa? Kaki kamu kenapa, Darti? Kaki kamu kenapa? Kamu nggak bisa. Dirantai. Kenapa dirantai? Siapa yang rantai? Oh, bapak. Kenapa dirantai sama bapaknya? Bapaknya itu komunikasi. Kamu diapain emangnya, Darti? Dicambuk. Terus? Kamu takut ya ada bapak Yang ya? ketawa. Yang ketawa di sini. Ada bapak ya? Nggak usah takut, nggak usah takut. Nggak usah takut, nggak usah takut. Yang ketawa. Nggak usah takut. Nggak. Bapak. Darti. Darti abis ini lantainya dibuka ya, kakinya ya supaya bisa jalan ya, supaya bisa main-main ya. Ya. Cukup. Iya, Darti, iya. Ya. Nanti kita doain ya. Iya. Nanti kita doain supaya semuanya senang di sini, semuanya aman. Ayo, kamu sholat. Udah keluar dulu ya. Keluar. Iya. Nah, doakan. Assalamualaikum. Tuh. Siapa namanya? Kamu punya nama? Siapa namanya? Oke, dia nggak mau nyebutin nama karena dia benci sama kaum laki, Mas. Tidak tahu. Maksudnya kan apa namanya, dia kata yang mengundang. Sedangkan itu kan kapan sendiri. Kenapa? Kami Ya, kita nggak ganggu di sini. Kita nggak ganggu. Kita cuma pengen silaturahmi. malah dengan kami, seakan-akan kami lah yang mengundang ini. Mengganggu dan Kami kan tidak mengundang. Enggak, ini punya dendam Kang Soleh. Kami tidak tahu ya. Kami tidak menghadirkan dan kami sebagai Ini kalau aku lihat Kang Soleh dia kuntilanak merah. Iya, oke. Iya. Cantik banget. Anda tinggal di sini. Rajanya, penguasa di sini. Rambutnya warna merah. Warna apa? Bajunya merah Kang Soleh. Bajunya. Kalau bajunya yang merah ini bukan rajanya, saya lihat. Bukan ini. Tapi dia kuntilanak. Saya masih ada penasaran satu lagi, bukan ini. Ini cuman Dia nggak suka diungkap. iya. Ya. Bukan ini. Siapa itu yang masih jadi raja Anda siapa? Yang rambut merah siapa? Tempatmu ada di mana? Coba tunjukin. Tempatmu ada di mana? Di belakang situ. Di belakang. Tunjukin. Sebenarnya ini banyak pasukannya Kang Soleh. Iya. Banyak teman-temannya dia kayak yang Yang jadi raja di sini siapa namanya? ketua ini. Yang rambut merah itu siapa namanya?
Oh, dipanggil. Oh, dipanggil. Iya, udah. Ya udah sini. Oh, dia. Iya. Oh, ya tahu. Kayaknya ada yang mau komunikasi sama saya. Iya. Mau masuk? Mas Tukul ini sangat apa ya? Ini Mbak Nabila juga mau masuk, ntar bisa komunikasi berdua ini. Iya. Pemirsa, lagi-lagi Ria dirasuki. Namun sosok kuntilanak yang merasuki Ria sepertinya bukan kuntilanak biasa. Sosok ini terlihat galak. Mas, ini rambut merah. Ini raja dari kuntilanak. Ini dua-duanya bisa membuat kita tidak nyaman ini kalau masuk dua-duanya kayak gini. Nabila yang dirasuki oleh salah satu sosok kuntilanak tiba-tiba mengeram dan menyerang Ria Winata. Ada apa sebenarnya? Ini kalau stop. Keluar. Ini kata Pak Karyono nggak boleh. Ketemu dengan seorang kunti dengan satu perjanjian, dia bisa kaya raya apapun yang dia inginkan dengan adanya memasang Mbak Nabila dan Mbak Ria Winata, sebetulnya apa yang terjadi tadi ini? Kok sampai wah ini pada suruh berhentiin segalanya, ramai banget. Jadi Mas, tadi yang masuk aku yang terakhir itu yang ada sosok kuntilanak yang pakai baju merah itu. Dia nggak suka sebenarnya gitu. Ramai datang, ini tempatnya dia gitu. Terus tadi kan Kang Soleh bilang ini bukan penguasanya yang rambut merah gitu kan. Itu musuhnya dia. Jadi di saat mereka hidup, mereka berantem. Ada dua kubu gitu kayak Mas. Terus kalau yang di aku tadi dan diperintahkan sama Kang Soleh buat dia juga mau masuk karena dia bete sebenarnya. Kenapa sih agak iri jealous gitu karena Kang Soleh bilangnya kan penguasanya yang berambut merah kan. Jadi aku bilang ya udah sini gitu. Kita lihat penguasanya siapa gitu. Oh, nggak terima gitu. Dan di sini anak buahnya banyak di sini. Kalau yang rambut merah di sebelah sana. dan Maria sadar nggak kalau Tuh keluar lagi ya. Iya. Dia masih mau masuk, masih mau berantem kayaknya. sebenarnya pada senang sama Gendo yang di Yang satu itu tadi. Kayak pada kesan kayak berantem di tengah deh Mas. Aku nggak tahu kenapa. Kayak berasa nggak sih pada jalan ke sana habis barusan? Pada jalan ke sana. Jadi pada berantem dengan kelompok yang sebelah sana di tengah. Nah itu gimana Pak Aryono? Mas, saya tambah aja ketika terjadi tadi Mbak Ria dan Mbak Nabila masuk bareng, itu terjadi benturan. Itu ada Tina langsung menjabar dan halilintar suara itu masuk semua. Jadi seperti energinya yang sangat luar biasa itu menguras ke bumi. Makanya terjadi benturan yang biasa terjadi seperti halilintar tadi kan terus turun hujan. Dua hari tadi. Tadi kan masuk semua. Ada korelasinya ya bunganya ya. Mas kayaknya kan dia pada ngumpul di sana. Aku sama Nabila coba komunikasi lagi di sana. kita masih penasaran. Kang Trapan diizinkan. Hati-hati ya. Untuk Pak Karyono kan banyak ini ya. Apa namanya kuntilanak itu kalau Pak Karyono sendiri ngerti nggak tentang kuntilanak? Tentang kuntilanak itu kurang gitu jelas Mas. Ya itu ada ahlinya yang lebih tahu gitu. Kalau Pak Karyono mau nemenin gitu. Ya, saya ada urusan keluarga. Oh ada urusan keluarga, mau nemenin. Itu ya temennya ya, panggil. Nah pemirsa, setelah kita ngobrol tentang ini hujan makin deras pemirsa. Yuk kita ke sana. Nah pemirsa kita udah semakin ke tengah ini. Mbak Bunda, jenis-jenis kuntilanak itu apa? Kang Solepati coba jelasin kan? saya coba jelaskan yang ada di Pontianak ini sebenarnya fokusnya di sini semua.
seperti yang kita lihat tadi, yang kejadian sama Mbak Ria sama itu memang ada dua kontra. Jadi yang pertama itu Mbak Ria itu sebenarnya selir. Oh, Mbak Ria Selirnya. Mbak Ria selir. Nah, yang itu ratunya, makanya dia selalu kontra, pro dengan kontra. Yang hadir di sini ribuan Pemirsa. Jadi induk yang pertama yang di sudut sana itu dia ada banget. Nah, induknya di sana di ujung. Jadi di kamar ini untuk kamar-kamar mereka yang biasa aja, misalnya yang di bawah ratunya gitu. Wah, Mbak, Bunda itu paham banget ya. Bunda, paku kuntilanak itu apa tuh sebetulnya? Itu kan dongeng, tapi sebenarnya setelah saya pantau di sini memang ada. Seseorang yang ingin kaya raya yang malas, ketemu dengan seorang kunti dengan satu perjanjian. Dia bisa kaya raya apapun yang dia inginkan. Dengan adanya memasak paku di itu. Kalau pesugihan dengan kuntilanak itu ada tumbalnya nggak? Itu pasti. Oh, pasti dong. Jadi nggak apa-apa. Selain dia menikah dengan kunti untuk mencari kekayaan, dia kan sesungguhnya udah punya istri. Udah punya istri. Jadi setiap istrinya melahirkan, nah itulah yang ditumbalkan di sini. Maka di sini full boleh dikatakan induknya Kalbar Pontianak di sinilah. Jadi tumbalnya itu yang istrinya kan dia punya istri itu, yang lakinya itu. Ya, anaknya. Makanya di sini tumblek-blek banyak banget. Nah, pemirsa, penasaran seperti apa energi yang ada di belakang? Ikuti terus. Meja Tukul, jalan. Di ujung. Di ujung. Pusatnya yang ujung sono. Dari merinding ke sini Mas. Dari sini aja ya? Beda nih Mas. Nah, ya Bang Soleh Patih merinding katanya di sini aja. Yang pasti dia nongkrongnya di sudut si ratunya. Sosoknya itu loh, ditanya seperti apa? Sosok ratunya itu, dia tinggi banget, cantiknya luar biasa. Berapa meter? Mungkin di atas bubung ini. Iya, merah banget, rambutnya merah banget. Jadi merinding gini, merinding. Ya. Kang Soleh Patih aja merinding. Langkah kita dengan dia beda sayang. Oh begitu. Jadi si batas ini langkahnya harus pelan. Oh, langkahnya harus beda. Udah batas ini kata. Kenapa? Ini batas untuk ke istananya. Istana tempat ini ya singgah sana. Jadi tidak semua orang yang bisa lolos ke sana. Kabur, kelihatan kayak kabur. Asap. Ya kayak kabur ini. Pemirsa, tim Mr. Tukul tidak berani untuk melanjutkan penelusuran ke ujung pendopo. Kabut yang bergumul hanya di ujung pendopo membuat nyali siapa saja yang melihatnya akan menciut. Oh, mana? Allah Akbar. Asap. Wah, asapnya kayak kebakar. Kebakaran. Pelan-pelan, Tat. Hati-hati, Tat. Kelihatan benar penampakan itu. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Oh. Astagfirullah. Wah, asap. Wih, merinding. Ini merinding nih. Ini merinding nih. Merinding ya. Gak boleh kita ngelanjutin ke sana. Sini aja. Gak boleh. Kenapa nih? Dia nggak marah, cuman nggak diizinkan karena tidak semuanya kita ini kondisi bersih. Ya. Nah, dia mau yang benar-benar bersih. Ya, betul. Beda dengan kondisi kemarin. Betul. Betul, ini memang energinya kuat. Jadi tadi kayak kabut dulu set. Nggak marah sama sekali nggak. Hanya dia nggak mau dilalui itu karena banyak yang bersih di sini. Ya. Itu tadi merinding banget.
Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini, ternyata memang kita kayaknya belum diizinkan ke sana kali, ya Bunda ya. Iya. Memang kita harus sampai di sini dan mesti penasaran seperti apa visual yang akan dilukis oleh Kang Soleh Pati ini. Pasti penasaran? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Kang Soleh Pati, Mbak Ria Winata dan Nabila Gomez. Sangat luar biasa sekali nih. Tempat ini memang sangat energinya kuat sekali. Selama saya syuting Mr. Tukul Jalan tadi saya melihat sendiri ada samar-samar, begitu kita datang itu ada asap, terus lebih dekat lagi terus ada keluar aroma kayak terbakar gitu ya. Jika tadi kan seperti ada asap yang keluar dengan tidak sengaja kita kalau kita mendekat bisa kegulung Mas. Betul. Tapi alhamdulillah kita masih jalannya 5 meter dari situ. Ya. Dan ini sosok ini yang tadi masuk ke tubuhnya Nabila ya. Terus sosok ini yang merah ini tadinya merah Mbak Ria Winata. Ini penguasa di sini yang memang istananya ada di situ. Pojok ya. Di pojok situ. Terus ini memang ini kerajaan-kerajaan Mas, apa istana-istananya yang memang yang tadi digambarkan di sini ya. Orang kan nggak bisa melihat kalau nggak orang punya kelebihan ya. Saya juga melihat sosok ada genderuwo yang memang menjadi perebutan antara sosok-sosok wanita. Mas Tukul, Mbak Ria mau ada yang mau komunikasi sama Mbak Ria kayaknya. Mbak Ria, sosok Kang Soleh, sosok rambut merah ini sebenarnya di sini yang paling tua dia bernama Nyai Ranggih. Si Nyai Ranggih ini dia selalu mengaku menjadi sosok penguasa. Ini si Nyai nggak suka, dia bilang kan kalau si Nyai ini memang pendiam gitu, maksudnya dia tinggal tapi dia selalu bilang sama semua orang dia sosok ini sampai tadi berantem di sini mengaku penguasa yang baju merah juga mengaku penguasa kan ya tadi ya, tidak ada yang mau kalah gitu. Si Nyai ini barusan mau ngomong lagi bahwa di sini saya yang paling tua. Kalau tidak percaya semua setan merah suruh datang ke sini nemuin dia. Semua pada takut sama dia. Dia bilang jangan pernah mengaku penguasa lagi di sini. Oke. Si Nyainya marah soalnya. Itu Kang Soleh Pati. Ya dia suka, ini emang suka paling bandel, suka mengaku sama semua jahil. Lebih dominan di antara yang lain memang. Ini kok memang ada makam-makam bangunan Mas di atas dari tumpukan-tumpukan makam atau kuburan itu kurang baik. Makanya menurut Feng Shui, Hong Shui pun juga kurang pas. Makanya ini yang saya lihat residuan nanti yang saya tangkap memang ini kuburan yang begitu banyak. Dari situ lebih dari 60% itu penduduknya perempuan. Dari situ juga saya melihat ada kuburan Chinese, ada kuburan Muslim juga orang non Muslim itu banyak di situ. Jadi gini Mas, ini yang dibangun-bangun seperti ini di bawahnya kan masih kuburan ya. Jadi untuk sebaiknya kalau memang di sini banyak kuburan yang dipindahkan dulu sebelum ada pembangunan lagi gitu loh. Karena kan ya jadi lebih baik untuk kalau ada tempat-tempat yang jadi kan bisa lebih aman ya. Ya dan bisa didoakan gitu loh, didoakan sebelum membangun di tempat kuburan itu, di atas kuburan itu. Kang Soleh Pati monggo. Mungkin ininya penjelasan cukup ya. Cuma saya tambahin tadi ketika saya ada pergerakan, saya ngelukis kan cuma diam Mas. Cuma moving ke sana ke sini dan saya lihat situ di pohon tua itu Mas, pohon paling angker menurut saya situ seperti ada gudang dan situ ada paku-paku. Makanya saya netralisir ketika saya pertengahan melukis, saya netralisir di situ. Nah, pemirsa, sepertinya kita harus berdoa semoga yang ada di sini bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dijadikan tempat rumah makan juga indah karena ini banyak pohon-pohon kanan kiri untuk take rest, untuk refreshing, untuk para
warga yang ada sekitar sini maupun orang-orang yang berkunjung ke Pontianak ini. Tapi langkah bagusnya kalau kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Terima kasih untuk tim Mr. Tukul Jalan-Jalan semuanya yang telah bekerja sama dengan Mr. Tukul Jalan-Jalan sudah selama hampir kurang lebih 8 tahun, dan Mr. Tukul Jalan-Jalan tetap digemari dan dicintai dan disukai oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini ya. Buka dong, buka. Buka. Ya. Ini dari Ahmad, Mas. Wah, terima kasih Mas Ahmad ya. Happy birthday Mas Tukul, sukses selalu from Ahmad. Wow. Ya pastinya harapannya bukan Malmata dan Mr. Tukul Jalan-Jalan tetap ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, karena bisa diambil sisi positifnya ya. Mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan dari penayangan tim Mr. Tukul maupun bukan Malmata, mohon maaf, tapi akan tetap akan diupayakan untuk yang terbaik dan the best dan nomor 1 dan mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari sertifikat ISO dari alam. Nah pemirsa, tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, misterinya, serta budayanya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.